Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah musalla Nurul Bayan, para sepuh, para asatiz, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, bil khusus pengurus musalla Al-Mukarram, Bapak Ustadz Iwan beserta jajaran, yang fa insyaallah kesemuanya hadir, yang hadirnya selalu mendapatkan curahan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali nikmat malam ini menyertai kita pada malam Ahad ba'da Isya. Dalam satu bulan 2 kali alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bermusafahah bersama-sama untuk bertolabul ilmi, agar senantiasa amal ibadah kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat-umatnya yang selalu merindukan dan mengharapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka materi pelajaran kita dalam kitab nasihat-nasihat agama yang diberi nama Nasoihul Ibad, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Malam ini kita melanjutkan, yaitu di halaman 27. Halamannya halamannya halaman 7. Halamannya halaman 7 ya, yang ke-28. Berarti kita masih membahas hadis qudsi ya. Baik, sebelum kita bahas dan kita maknai bersama,
Kita awali dengan doa dan kita baca untuk mendapatkan tabaruk ketika kita bersama-sama menambah-nambah pahala daripada thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum majaza zalika fi mulki syai'an ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhari qalbi wahidin minkum mana koso zalika min mulki syai'an ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu mana koso zalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, 3 hadis qudsi telah kita bahas. Insyaallah kita habiskan hadis-hadis qudsi di awal kitab ini untuk menambah-nambah ilmu perbekalan tentang akidah, keimanan dan keyakinan kita untuk menuju sebuah ibadah yang betul-betul berdasarkan ilmu, sebab ibadah tanpa ilmu mardudatun latuk balu. Oleh karena itu di halaman yang ke-7 urutan nomor 28 Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kulu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, sesungguhnya apabila orang yang terdahulu, maksudnya orang sebelum kita, katakanlah dari mulai Nabi Adam, dan yang terakhir sampai hari kiamat, serta manusia dan jin di antara kamu semuanya memiliki hati orang yang paling takwa, maka tidak akan menambah keagungan sedikit pun di dalam kerajaanku. Hadis qudsi ini kesimpulannya adalah siapapun jin, siapapun manusia, orang yang beribadah
tulus kepada Allah di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya taat, tak ada satupun yang maksiat, itu tidak akan menambah daripada keagungan dan kebesaran Allah. Jadi Allah mah enggak ngambil faedah, Allah mah tidak mengambil manfaat dari taatnya manusia. Artinya tidak begini, bos, semakin banyak orang ibadah Allah untung. Enggak, Allah enggak pernah bisnis. Allah itu maha kaya, maha segala-galanya, dan tidak butuh dengan perilaku-perilaku manusia. Adapun perilaku manusia untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi Allah mah tidak mengambil faedah, ya. Baik jin, manusia, dari mulai awal sampai akhir semuanya takwa, tidak menambah daripada kerajaan Allah, tidak menambah keagungan daripada Allah. Allah tetap segitu-gitunya aja karena tidak butuh terhadap pekerjaan manusia. Nah, itu harus kita pahami, ya. Kemudian sebaliknya yang nomor 29, kalau tadi dikatakan orang semuanya takwa, ibadah dari zaman Adam sampai hari kiamat, sekarang kebalikannya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apabila orang terdahulu dan orang yang paling akhir, manusia dan jin, semuanya memiliki hati orang yang paling durhaka, maka itu tidak akan mengurangi keagungan sedikit pun di dalam kerajaanku. Kesimpulan, andai kata seluruh manusia dan jin di zaman awal sampai akhir tak ada yang ibadah, maksiat semuanya, durhaka semuanya, sedikit pun tidak akan berkurang keagungan Allah, sedikit pun tidak akan runtuh kerajaan Allah, hanya karena sebab manusia dan jin semuanya maksiat kepada Allah. Jadi Allah membuat manusia itu yang ibadah, kemudian yang maksiat, semua mereka kembali yang akan menanggung akibatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua kebaikan sekecil apapun diamalkan oleh manusia akan ditulis dan diperlihatkan serta dibalas. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, dosa, keburukan dikerjakan oleh manusia juga diperlihatkan dan dibalas. Jadi balasan inilah yang akan diberikan kepada seluruh jin dan manusia, baiknya dan buruknya. Cuman kita harus tahu balasan yang baik itu kemana jurusannya, balasan yang buruk kemana jurusannya. Makanya di akhirat diciptakan akhir perjalanan manusia dua tempat, yaitu yang disebut al-jannah wan nar. Al-jannah artinya surga, wan naru dan jahanam. Maka untuk siapa-siapanya udah dijelaskan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Kalau surga untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan neraka? Waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tuh. Jadi Allah telah menyiapkan dua tempat di akhirat yang namanya surga khusus untuk orang-orang muttaqin, yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan neraka untuk orang-orang kafir. Siapa itu kafir? Yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Udah begitu aja, nggak usah banyak kata. Siapapun orangnya di muka bumi, dimanapun negaranya, apapun suku dan bangsanya, kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, maka disebut kafir. Ya, awalnya mereka ingkar, dengan mengingkari berarti kafir. Akhirnya mereka tadinya taat, dengan mentaati berarti iman, begitu. Ya, jadi masing-masing akan mendapatkan sanksi, masing-masing akan mendapatkan upah, tergantung apa yang kita tanam di alam dunia, maka itulah nanti di akhirat yang akan kita petik. Ya, maka oleh karena itu buat Allah tidak ada pengaruh baik yang ibadah maupun yang maksiat, maka semua kembali manfaatnya
kembali siksaannya kepada jin dan manusia, karena yang diperintahkan ibadah khususnya adalah jin dan manusia. Di dalam Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua hanya untuk beribadah. Bisnis nggak disuruh, dagang nggak disuruh, tapi tidak dilarang. Tuh, ya, jadi pejabat tidak dilarang, juga nggak disuruh. Pokoknya mah disuruhnya mah ibadah aja. Tapi karena Allah juga tahu orang yang ibadah itu kan butuh biaya. Kok butuh biaya? Lah iyalah, emang orang bisa sholat kalau perutnya lapar? Nggak geder. 2 hari nggak makan, jangan 2 hari, sehari aja. Tuh boro-boro, Pak, sholat Pak. Sholat, gue lapar loh. Ya. Apalagi disuruh ngaji, Pak ngaji, ngaji segala nonton, rokok, pusing. Tuh, kemana-mana Pak. Makanya hanya karena tidak punya rokok lalu nggak ngaji, berarti wajib ngerokok. Habis gara-gara nggak ngerokok dia nggak ngaji, nggak gugur kewajiban. Ya udah, kalau memang nggak bisa ngaji sebab tidak ngerokok, mendingan ngerokok. Tapi ngaji daripada dia nggak ngerokok, nggak ngaji. Tuh, coba bagusan yang mana tuh? Ya, makanya jangan salah menafsirkan, jangan main haram. Tidak ngaji, tidak apa, cuman katanya. Lu dari siapa rokok haram? Katanya gue juga. Kata siapa? Kata di Google, tolol dia. Ngaji yang di Google. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak ngerti, tanya. Tuh, sama ahli fikih, tanya. Jangan nanya bab rokok, ngajinya ke ahli tasawuf, nanyanya nggak nyambung. Nanyanya ke ahli tafsir, nggak nyambung. Masing-masing ada bidangnya. Ada kitab fikih, ada kitab tauhid. Kalau fikih berkaitan dengan muamalah, ubudiyah, tuh. Bagaimana fikih mengajarkan orang dagang? Ada. Bagaimana orang mengajarkan rumah tangga? Ada fikihnya. Bagaimana orang berwudu? Bagaimana orang sholat? Bagaimana hutang piutang? Bagaimana gade menggade? Bagaimana jual beli? Termasuk jual beli online ada di dalam kitab fikih. Jauh sebelum ada online, itu kitab ulah diciptakan oleh ulama. Udah tahu bakal kejadian seperti ini. Ya, semuanya itu perlu fikih kita. Sebab kalau nggak diatur dengan fikih, bagaimana orang mau mengatakan sah? Bagaimana orang mau mengatakan batal? Batal dan sah bisa dipahami dengan fikih tadi. Oh, orang ini tahu ini syaratnya kurang, jelas batal ini karena dia berilmu, tahu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bakalan tahu mana yang sah, mana yang tidak sah. Orang paling ngomong begini doang, udahlah terserah Allah aja. Sok-sokan ngomongnya mah. Udahlah gimana Allah aja. Kok gimana Allah? Atau Allah juga gimana kita? Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kepada nasib suatu kaum, apapun itu tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dia sendiri merubah nasibnya. Artinya dalam hal apapun perubahan ada dalam diri kita. Itulah namanya syariat, upaya, usaha. Kalau nggak ada upaya, nggak ada syariat, masa kita mau lillahi ta'ala? Apa lillahi ta'alanya? Kalimat lillahi ta'ala setelah kita bekerja, baru pekerjaan kita supaya lillahi ta'ala, artinya berharap ridhonya. Sholat kita karena Allah, mandi junub karena Allah, wudu karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Itu kalimat lillahi ta'ala ketika ada pekerjaannya. Sekarang pekerjaannya nggak ada, mau kalimat lillahi ta'ala kosong. Ada orang ngomong begini, ya udahlah kita pasrahkan saja sama Allah. Apa yang dipasrahkan? Yang namanya orang memasrahkan sesuatu berarti kan ada barangnya. Pasrahkan aja ke Pak RT, berarti ada barangnya, berkasnya, tuh pasrahkan sama Pak RT. Ini nggak ada apa-apa, pasrahkan. Kata RT, apanya yang mau dipasrahkan? Ya kosong ini, tuh. Iya, makanya kita memang perlu tawakal, perlu kita pasrah, tapi setelah berusaha, sholat dulu, ngaji dulu, ibadah dulu, gugurkan kewajiban dulu, baru kata Allah wa ala rabbihim yatawakkalun.
baru pasrahkan kepada Tuhannya setelah dia berusaha. Itu. Kemudian yang ke-30, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi soidin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasodalika mimma indi illa kamayan kusul mihyatu idza adkhilul bakhra. Kata Allah dalam hadis kucinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apabila orang yang terdahulu dan yang paling terakhir di antara manusia dan jin semuanya berada di satu lapangan, satu tempat yang rata. Kemudian mereka meminta kepadaku semuanya, lalu aku memberi kepada setiap orang sesuai dengan permintaannya. Ustaz Iwan minta 1 triliun. Semua jamaah 1 triliun di dunia, semua orang minta 1 triliun, diberi umpamanya oleh Allah semuanya sesuai dengan apa yang dia pinta padaku, kecuali seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Bayangkan, semua orang dan jin dikasih sesuai dengan permintaannya, itu Allah akan memberikan, tapi kekayaan Allah tidak berkurang. Ibaratnya nyemplung 1 jarum di tengah laut, nggak ada bekasnya. Ya, tapi beda dengan manusia. Kita punya dibagi, berkurang nggak? Berkurang secara matematikanya. Ustaz Iwan boga duit 1 juta, dikasih gocap, angkanya juga berubah penyebutannya. Iya, jadi menjadi 950. Gara-gara apa? Gara-gara dikurangin. Tapi kalau yang 50.000 ternyata diinfakkan, disodakohkan, yang menjadi kekayaan Ustaz Iwan yang 50 apa yang 950? Yang 50 itulah hakikatnya punya Ustaz Iwan. Coba kalau yang 150 dibeliin martabak, dibeliin makanan, dibeliin segala macam, KWC lompatnya. Tuh. Iya, makanya seperti itu. Jadi kekayaan yang disebut amal, yaitu tadi yang sudah dibelanjakan di jalan Allah, entah itu ke anak yatim, entah itu ke duafa, entah itu ke fakir. Karena infak dan sodakoh maknanya beda. Kalau infak memang berupa harta, duit. Saya infak nih buat musola, saya infak buat masjid, saya infak. Nah, terserah pengurus mau beli apa infak. Tapi kalau sodakoh mah umum. Nah, kopi jadi sodakoh, air minum jadi, minuman, makanan, buah-buahan, apapun itu semuanya jadi sodakoh. Bahkan nggak punya harta, tenaga, nggak punya tenaga, nggak punya harta, doa sodakoh. Nggak punya semuanya, masih ada satu lagi, atabasamu, senyum. Mantap, kita ingin sodakoh, nggak punya segalanya, nyengir begos. Tiap ketemu orang nyengir, tiap ketemu orang nyengir. Wih, kok lu nyengir aja, biasa sodakoh. Gitu, ya. Jadi kalau sodakoh mau umum apapun, ya udah sodakoh tuh apapun, baik itu alat-alat, perabotan, semua bisa dikategorikan sodakoh. Yang penting bermanfaat buat orang lain, ya. Nah, maka oleh karena itu inilah yang disampaikan, bahwa kekayaan Allah andai kata diberikan kepada semua makhluknya dari jin dan manusia sesuai dengan permintaannya, itu tidak akan berkurang. Lir ibarat jarum dicemplungkan ke lautan. Yang jarum itu adalah yang dibagikan, lautan tetap milik Allah Subhanahu. Jadi nggak ada bekasnya, ya. Beda dengan kita dikurangin, berkurang kita mah. Angkanya berkurang, semuanya juga serba berkurang. Karena apa? Karena kita manusia yang tidak pernah cukup. Walaupun kata kita orang itu kaya raya, tapi bagi si kaya tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Ya karena manusia sifat hawa. Tuh, dengan keserakahan pasti akan timbul kekhawatiran. Dengan kekhawatiran akan timbul merasa kekurangan. Ya, makanya kalau orang-orang yang soleh wasiat kepada anaknya, mata budu mimba'di, itu wasiatnya Nabi Yakub kepada putra-putranya. Ya bani, wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub,
Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam sebagai agama kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka karena itulah jangan kalian mati kecuali dengan membawa Islam, karena Allah sudah memilihkan Islam agama untukmu, kata Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika mau meninggal dunia. Tuh. Kemudian kata Nabi Yakub, mata budu mimba di, kalian mau menyembah siapa anak-anakku kalau ayahmu sudah mati? Nanti kalau ayah sudah tidak ada, siapa yang memberi nasihat kepada kalian? Yang nyuruh sholat siapa? Yang suruh ngaji siapa? Kuari keneh dia ayah aing trok ngaraji tuh sholat tolol dia. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi wasiat itu orang tua, kalian ini nanti nyembah siapa, ibadah ke siapa kalau ayah sudah tidak ada. Kalau sekarang mah jangan dikata ayahnya masih hidup, kalau salah masih bisa diunjukin, kan gitu. Mata budu mimbadi, akan kalian menyembah siapa sesudah ayahmu mati? Itu Nabi Yakub. Beda dengan orang-orang kita lah yang memang tidak berwasiat tentang agama. Kita wasiatna pertelihan butung, baik. Iya, makanya wasiatnya beda. Mata kulu mimbadi, makan enggak kalian kalau ayah mati? Oh, kita mah khawatir anak kita takut enggak makan. Aduh, ceng, dia hirup susah bae, aing malamun aing paeh dahar moal dia. Gitu kira-kira ya. Insyaallah. Jadi kita mikirnya, khawatirnya malah kepada makanan, padahal Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk kalau tidak tanggung jawab dengan kebutuhannya. Benar nggak? Iya, harus yakin tidak akan mungkin Allah menciptakan manusia kalau tidak mempersiapkan kebutuhannya. Allah tahu di dunia ini jasad manusia bergabung dengan ruh, maka ruh perlu makan, jasad juga perlu makan. Disatukan jasad dengan ruh, beda makanannya. Roh makanannya ini ngaji, zikir, sholat, itu makanan ruh. Giliran ngopi, makanan jasad. Jadi imbangan, ulah ieu make kenyuh bae. Ngaji bentul. Jadi kita harus adil. Sekali-kali beri tuh makan jasmani, juga sekali-kali beri makan rohani supaya seimbang. Ya, nggak mungkin roh doang yang makan, karena roh juga butuh jasad. Roh nggak sampai ke sini, ke dalam musola kalau nggak diantar dengan jasad. Jasad juga tidak akan sampai ke musola kalau nggak diantar dengan roh. Maka roh dan jasad itu bagaikan mobil dan bensin. Coba mobil, ulah di bensinan, waktu mau jalan-jalan, karatan paeh beh, nges tuh, nggak bisa. Maka satu sama lain saling memerlukan. Nah itu, ya. Maka kalau orang-orang berwasiat, terutama dulu Nabi Yakub adalah yang dikhawatirkan tentang agama, makanya terbukti di antara anak-anaknya yang 13, 12, maka hanya beberapa di antaranya yang masyhur, yang soleh, yang melahirkan para nabi dan rasul, itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi di antaranya Yahuda, malah jadi dedengkot Yahudi. Bahkan sekarang keturunannya disebut Bani Israel itu. Ya, Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Dari mana? Ya dari jalur yaitu Yahuda. Yahuda itu bukan nama agama. Yahuda itu nama anak Nabi Yakub, karena banyak pengikutnya tersesat sehingga dikultuskan menjadi sebuah agama, disebut agama Yahudi, padahal bukan agama. Makanya saya sering katakan, Allah tidak pernah memberikan nama agama yang lain. Dari Nabi Adam nggak ada, bahkan nabi-nabi dan rasul semuanya Islam. Karena saya sering ditanya, Pak Kiai, emang ada nabi yang agamanya Buddha? Nuedan. Mana ayah dia sama nabi? Katanya itu nabi anu katanya itu Hindu. Kata siapa? Katanya saya dengar aja. Nges maka ngaji dia. Iya, mual bener tuh. Nggak bakalan. Makanya itu juga orang ribut tuh. Tuh buktinya katanya itu. Apa namanya? Candi Borobudur di Indonesia. Itu katanya karya Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman burung Hindu burung. Ya, nggak masuk.
Tidak ada nama-nama agama baik kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, tidak ada. Makanya setiap kitab yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul dirubah oleh mereka yang kafir. Sehingga dibiarkan perubahan itu sampai datang masanya Allah akan bongkar keburukan orang di masa lalu, yaitu melalui Al-Qur'an. Maka Al-Quran ini nggak bisa. Makanya nih orang-orang sekarang di luar negeri marah nggak bisa memalsukan Al-Quran, marah tidak bisa menggantikan ayatnya, saking marahnya terpaksa ditendang, dijejek, dibakar. Udah kehabisan akal mereka. Dirobah nggak bisa, dihapus nggak bisa, karena banyak orang yang tahfidz Quran, akhirnya dibakar, diinjak-injak seperti itu. Nah ini juga tantangan, dipancing-pancing umat Islam dengan mengobarkan api perang seperti itu, ya. Nah maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata orang Islam itu walaupun dia orang nggak benar, walaupun dia orang tukang maksiat, tapi kalau agamanya dihina-hina, kalau Qurannya diinjak-injak, ternyata muarah juga itu. Benar, ada yang ngomong begitu, gua walaupun nggak suka sholat, gua nggak terima, hebat itu. Iya. Banyak itu yang nggak terima itu, ya. Makanya Ahlus Sunnah yang paling besar yang berlaku hanya di satu negara, yaitu Indonesia. Ini Indonesia incaran dunia. Yang mau dihancurkan apa? Ahlus Sunnah, NU. Kalau di luar negeri mah apanya yang diincar? Udah nggak ada incar, udah rusak semua. Udah Syiah, Wahabi, merajalela di Timur Tengah, udah nggak ada. Tapi Indonesia satu-satunya negara yang ditakuti dan disegani adalah NU-nya, Ahlus Sunnahnya. Makanya dibuatlah pesantren, dibuatlah organisasi, dibuatlah seludupan-seludupan yang tujuannya ingin menghancurkan Ahlus Sunnah wal diacak-acak dengan berkedok agama, berkedok pondok pesantren. Ketika telah masuk pondoknya, telah maju, dikenal oleh masyarakat, tinggal dirusak akidahnya. Tuh, ditanya, ini Bapak sebenarnya penganut madhab mana? Bung Karno, kan tolol eta. Aduh, asallah, itu udah rusak. Makanya saya bilang percuma MUI, Menteri Agama, Presiden kalau ngobrol hukum dengan Panji Gumilang, mual menang. Lalu bagaimana yang terbaik? Asupkan ke jero karung, pecun ke mulangke. Anggus. Mau bener ngomong dalil mah, orang PA. Kan kalau bicara misalnya apa namanya tadi, oh ini penistaan agama dari sisi mana? Ketika dia bicara bahwa ini Quran adalah karangan Nabi Muhammad, itu sudah cukup untuk membuat orang itu tersangka penistaan. Atau cukup banyak Quran karangan Nabi Muhammad. Emang Roma Irama ngarang lagu? Atau kalau Roma Irama ini karya siapa? Karya Roma Irama, judulnya Judi. Oh, benar itu mah. Kalau ke Al-Quran mah nggak bisa, karena Al-Quran mah kalamullah. Jangankan Al-Quran, ini hadis qudsi aja, ini bukan karya Nabi. Hadis qudsi aja yang barusan kita kaji, ini adalah firman Allah Subhanahu, hanya saja tidak disatukan di dalam Al-Quran itu. Kemudian 31, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsihalakum summa ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Ini terakhir hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya itu semua adalah amalmu. Aku menghitungnya bagimu, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa menemukan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Kalau kita mendapatkan sedikit saja kebaikan, maka jangan lupa memuji Allah, minimal dengan lafaz alhamdulillah. Tuh. Jadi alhamdulillah itu syukur lisan. Minimal orang syukur lisan yaitu memperbanyak lafaz alhamdulillah. Dapat banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Iya. Dan orang kita itu selalu mengapresiasikannya di dalam kalimat-kalimat yang tidak asing. Kalau dalam bahasa terjemahnya apa orang Islam? Contoh, tidak pernah ada rugi sebenarnya orang Islam mah.
Ya, ini menafsirkan daripada lafaz alhamdulillah dalam bentuk bahasa terjemah. Mereka tidak pernah merasa rugi. Contoh, ada orang kecelakaan. Padahal patah tuh kakinya. Apa katanya? Untung nggak mati. Padahal udah patah kakinya, tapi masih untung. Bener nggak? Itu luar biasa. Untung katanya mati. Ada orang jatuh dari pohon, kemudian patah tangannya. Apa dia bilang? Untung katanya. Enggak lehernya yang patah. Tuh. Jadi orang Islam itu apapun itu selalu untung. Orang main judi aja kalah. Apa katanya? Untung masih ada yang tersisa. Buat ongkos. Jadi nggak ada dia itu ruginya. Ini luar biasa. Artinya dalam bentuk syukur di sini, orang kalau diterjemahkan itu selalu bilang untung. Tapi dalam bahasa Arab itu langsung memuji kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Padahal apa hubungannya pemberian dengan lafaz alhamdulillah? Karena mananya beda. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Tuh. Ya, makanya dalam bahasa Arab disebut syukron, ungkapan terima kasih. Ada dua syukur ya. Yang pertama syukur sesama makhluk manusia. Malam yaskurin nas walam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur, tidak terima kasih sesama manusia, berarti dia tidak syukur kepada Allah. Jadi sebelum kita langsung syukur kepada Allah, ucapkan terima kasih dengan sesama manusia. Itu dalam bahasa Jerman hatur nuhun. Itu. Jadi ucapan syukur itu ada dua, ada sesama, ada kepada Allah. Andaikan dia bicara syukur kepada Allah tapi tidak syukur kepada manusia, maka ini hakikatnya sama tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan setiap apa yang dikerjakan. Itu udah. Kalau memang dia berbuat baik, pasti balasannya baik, yaitu pahala. Kalau dia berbuat buruk, otomatis balasannya juga buruk, yaitu siksa. Dan siksa serta pahala sudah ada tempat masing-masing. Pahala di surga yang akan diganti dengan sebuah kenikmatan. Siksa di neraka, yaitu dengan siksaan. Ya, maka disebut dalam Al-Quran azabun azim, siksaku yang amat sangat pedih, yang sangat agung. Sehingga tidak bisa kita bayangkan agungnya, gedenya siksaan. Jangankan disiksa di akhirat, baru nginjek knalpot tutung kita. Iya. Makanya itu orang-orang itu hebat. Salut tuh sama tukang ojek, orang Rawayan, orang Baduy. Itu dia paling salut sama orang kita, orang ojek. Kenapa? Karena orang Rawayan yang masih patuh, orang Baduy dalam yang masih patuh, walaupun kita gratiskan dari kampungnya ke Jakarta naik motor, kagak bakalan mau. Naik mobil, kagak bakalan mau. Naik bajai, enggak bakalan mau. Enggak bakalan. Katanya tidak boleh sama puun. Dia gitu alasannya, enggak boleh sama puun, sama dedengkotnya. Suruh jalan-jalan aja dia mah. Padahal cuma jual madu doang ke Jakarta. Mau naik motor, enggak boleh. Nah, suatu saat ada yang sakit, orang Baduy yang nggak bisa naik motor, terpaksa naik motor karena memang nggak bisa jalan, sakit. Namanya orang Baduy kan ibaratnya nggak pernah kan pantangan pakai sendal mah. Itu begitu naik motor dapat 5 menit ngomong sama tukang ojek, Pak, berhenti dulu. Berhenti, ada apa? Bapak udah berapa tahun di motor? 10 tahun. Hebat Bapak mah kuatan. Saya baru 5 menit tutung kaki, nggak taunya nginjek knalpot. Nggak pakai sendal. Itu jadi beda. Wah, ini hebat nih, karena kalau orang Baduy itu kalau sudah AA, dia suruh kerja, upahnya beras 10 liter, perjanjian salaman. Nah, ketika kita lihat pekerjaannya bagus, lalu kita ngasih tambah 2 liter, marah dia. Bisa ngotot dia, orang janjinya juga 10. Ih, bloon, ditambah marah-marah dia. Beda dengan orang kita mapan berapa aja tambahnya pasti diambil kan. Hatur nuhun, terima kasih. Baduy kalau udah 10. Pak, enggak ini mah Pak, karena Bapak kerjanya rajin, ini saya tambahin. Enggak boleh, dari sunonya. Dia bilang, dari puunnya enggak boleh. Kalau sudah gitu seperti itu. Nah, itu yang masih asli, yang tidak bisa bohong. Makanya kalau kita bicara jujur kalah sama orang Baduy. Orang Baduy jujur sama bupati,
suruh milih agama karena dia kan protes. Bupati, kami ini pengen nama agama dimasukin di kolam KTP. Kata bupati, kalian ini mau memberi nama agama apa? Islam Sunda Wiwitan. Dibuka arsipnya 1945 Undang-Undang Pancasila, nggak ada, nggak bisa. Islam Sunda Wiwitan tidak terkonfirmasi. Milih aja tuh Buddha, Katolik, Hindu, Kristen, apa Islam. Islam aja dah, Banten mah Islam. Apa kata orang Baduy? Nggak mau lah. Kami masa kami Islam, kami kan nggak suka sholat, berarti bohong kami. Tuh, dia nggak mau ditulis agamanya Islam karena dia merasa tidak sholat. Nah, kenapa orang kita ada di KTP Islam tapi nggak suka sholat? Bohong itu. Mendingan kayak orang Baduy, udah kosongin aja, kosongin, kosong. Makanya kalau ditanya dia orang Baduy mati masuk lubang lahat, lubang kubur, ditanya sama malaikat, man rebuka, dia gampang jawabnya, kosong. Kosong lah. Ditanya, wa madinuka, kata malaikat, apa agamamu? Kosong. Bener aja kosong ya. Itu. Kalau kita kan punya agama Islam, akan bisa kita jawab terus dibuktikan. Mana bukti Islamnya? Kan kita ngaku siapa Tuhanmu? Allah. Mana buktinya? Ada catatannya. Karena yang jawab bukan kata-kata mulut kita, bukan lisan kita, tapi yang akan menjawab adalah amal perbuatan. Itu ya. Nah, maka oleh karena itu wal hadisus sani ajazabihi al alamatu Sayyid Ahmad al Mursopi. Insyaallah di halaman 8 urutan 32. Tidak bisa dilanjut sekarang karena masih ada sesi tanya jawab. Kalau dihabiskan ini ngajinya nggak ada tanya jawab ya. Nah, jadi kita bagi-bagi untuk tanya jawab, untuk pembahasan, insyaallah disambung kembali pada malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan saja Allah masih memberikan kita sehat panjang umur. Ya, ini saja tentunya yang dapat saya sampaikan dan masih ada kesempatan untuk beberapa penanya. Persilahkan.